Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di lab analisis farmasi. Ini adalah lab analisis farmasi. Kebetulan di sini laborannya adalah Pak Rudi. Nanti teman-teman bisa mengunjungi lab ini mungkin pas pada saat praktikum ataupun misalkan sebelum praktikum dilakukan. Nah, di laboratorium ini diselenggarakan beberapa praktikum, diantaranya adalah praktikum dari mata kuliah analisis farmasi, praktikum mata kuliah analisis farmasi, kemudian analisis fisikokimia, dan juga ada kimia dasar nanti kalau misalkan masih diselenggarakan untuk farmasi khusus, itu akan dikerjakan atau dilaksanakan di laboratorium ini. Baik, kali ini saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang laboratorium, mungkin nanti Anda bisa mengunjunginya langsung, atau bahkan ada yang sudah melakukan kunjungan, atau bahkan sudah pernah melaksanakan praktikum di laboratorium ini. Tetapi yang akan saya jelaskan sekarang adalah mengenai aturan ataupun bahkan responsi mengenai praktikum analisis fisikokimia. Oke, untuk teori itu diselenggarakan ada yang hybrid, ada yang dilakukan secara online digabungkan dengan offline, ada juga semuanya dilakukan secara offline. Nah, tapi kalau untuk praktikum juga sama teknisnya seperti itu. Ada yang dilakukan secara online, ada juga yang dilakukan secara offline. Nah, apa saja sih yang dilakukan secara online dan apa saja sih yang dilakukan secara offline? Nah, untuk praktikum khususnya yang dilakukan secara online itu hanya sebatas ini. Yang pertama, pertemuan pertama, dan kedua misalkan ada responsinya itu ada responsi mengenai aturan praktikum, kemudian responsi mengenai pembagian kelompok, mengenai pembuatan jurnal, dan yang lainnya itu secara umum. Ada juga responsi setiap modul praktikum itu akan dijelaskan. Nah, itu responsi awal berarti. Nah, setelah responsi awal, setiap modulnya maka akan diberikan tes terlebih dahulu. Nah, untuk tes bagi mahasiswa yang lolos atau dinyatakan berhasil atau lolos menjalani tes, maka mahasiswa tersebut dipersilahkan untuk mengikuti praktikum offline. Jadi, Anda bisa masuk ke lab ini untuk melaksanakan praktikum jika Anda sudah dinyatakan lulus dari tes yang diberikan oleh dosen. Kalau misalkan tesnya dalam bentuk tertulis, bisa multiple choice ataupun esai, maka ataupun misalkan dosennya ingin menyelenggarakan tes dalam bentuk lisan secara virtual, maka Anda misalkan dinyatakan lulus tes tersebut, maka Anda di minggu berikutnya Anda dipersilakan untuk mengikuti praktikum. Nah, kenapa misalkan perlu ada tes terlebih dahulu supaya ada kesiapan dari mahasiswa? Karena ada beberapa pengalaman sebelumnya, kalau mahasiswa tidak diberikan tes terlebih dahulu, atau misalkan mahasiswanya tidak lolos tes, maka biasanya mahasiswa tidak ada persiapan pada saat menjalankan praktikum. Jadi bingung apa yang akan dikerjakan. Kita mau ngapain sih praktikumnya? Modul pertama itu penetapan panjang gelombang maksimum. Gimana sih caranya? Nah, biasanya dilakukan dites terlebih dahulu secara tertulis. Kalau secara tertulis sudah dinyatakan lulus, maka Anda diperbolehkan. Kami anggap Anda sudah layak memasuki laboratorium. Tapi kalau misalkan dinyatakan tidak lulus, bisa saja Anda tidak diikutsertakan dalam praktikum, ataupun Anda harus mengikuti remedial terlebih dahulu hingga Anda dinyatakan lulus tes sebelum praktikum. Bisa dipahami mungkin seperti itu ya. Jadi praktikumnya dilakukan secara hybrid, dilakukan dengan dua cara. Secara virtual, secara online, medianya bebas. Medianya bisa menggunakan via YouTube, bisa menggunakan via Zoom, Google Meet, dan yang lainnya. Nah, tapi kalau misalkan offline, itu diselenggarakan di laboratorium ini. Nah, praktikum offline itu dilaksanakan jika praktikum online sudah dilewati. Misalkan modul pertama, penetapan panjang gelombang maksimum. Anda sudah melewati tes, serangkaian tes, dinyatakan lulus. Nah, minggu depannya Anda praktikum ke sini. Nah, tidak mungkin satu kelas itu, misalkan kelas A itu masuk satu kelas ke dalam
lab ini, tidak mungkin karena akan terlalu penuh nantinya. Tentunya Anda sudah menyalahi protokol kesehatan juga kalau terlalu berkerumun. Maka mahasiswanya dibagi menjadi 2 kelompok besar. Jadi kelompok besar yang ke-1 atau kelompok besar A dan kelompok besar yang kedua atau kelompok besar B. Nah, untuk kelompok besarnya itu dibedakan berdasarkan urutan dalam absensi. Bagi mahasiswa dengan urutan absen yang ganjil, itu praktikum offline-nya diselenggarakan pertama. Berarti setelah online, kemudian offline. Nah, offline yang pertama itu mahasiswa dengan nomor urut ganjil. Nomor urut absensi ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, 9, dan seterusnya. Nah, untuk minggu yang kedua, praktikum online itu dilakukan atau dilaksanakan oleh mahasiswa dengan nomor urut genap. Nah, berarti nomor urutnya dari mulai 2, kemudian 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, bagaimana misalkan Pak kalau saya itu pas pertemuan atau modul pertamanya itu praktek offline-nya sakit, tidak bisa melakukan praktikum. Nah, kalau misalkan Anda sakit, silahkan Anda konfirmasi kepada dosen penanggung jawab, disertai dengan surat keterangan dari dokter. Karena yang dinamakan sakit berarti harus pergi ke dokter. Maka Anda harus membuat surat keterangan sakit dari dokter. Maka Anda diperbolehkan untuk mengikuti praktikum di minggu berikutnya. Atau ikut ke mahasiswa yang genap. Paham? Oke, untuk selanjutnya, sebelum praktikum, mahasiswa itu biasanya diberikan wawasan terlebih dahulu atau di dalam praktikum itu ada aturannya. Anda tidak bisa seenaknya baik dalam berpakaian atau baik dalam bertingkah laku atau baik dalam berbahasa. Nah, sekarang aturan umumnya setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum tentunya aturan yang pertama, mahasiswa harus menggunakan jas laboratorium. Jadi, Anda diwajibkan menggunakan jas laboratorium. Bagi mahasiswa yang tidak menggunakan jas laboratorium itu sudah pasti tidak diperbolehkan mengikuti praktikum, apapun alasannya. Jadi harus pakai jas laboratorium. Kalau misalkan jasnya, Pak saya sama jasnya hilang, boleh bisa pinjam punya teman. Tapi bagusnya menggunakan jas sendiri. Karena apa? Biasanya di belakang jas mahasiswa itu ada nama mahasiswanya. Nah, jadi kalau misalkan nggak etis, kalau misalkan orang yang praktikumnya laki-laki pakai pinjam jas perempuan, kan dosen panggil nanti memanggil nama perempuan. Oke, diharapkan jas masing-masing. Kemudian, kenapa Anda disarankan atau diharuskan menggunakan jas Anda sendiri supaya ukurannya pas? Nah, karena Anda membuat jas itu diukur oleh penjahitnya. Jadi, jika Anda menggunakan jas laboratorium Anda sendiri, maka Anda akan merasa nyaman pada saat mengenakan jas tersebut. Nah, kemudian selain menggunakan jas, Anda juga diwajibkan menggunakan alas kaki. Alas kaki di laboratorium itu berarti alas kaki yang peruntukannya di laboratorium. Kalau aturannya Anda harus menggunakan sepatu, maka Anda harus menggunakan sepatu khusus laboratorium. Bukan sepatu yang dipergunakan di luar laboratorium. Nah, di sini khususnya mahasiswa biasanya punya tas praktikum. Nah, di dalamnya itu harusnya ada sepatu khusus untuk praktikum. Atau alas kaki untuk praktikum. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda menggunakan sepatu yang digunakan di luar, Anda udah ada berangkat dari rumah, udah jalan-jalan kemana-mana, gitu, menggunakan kendaraan umum seperti motor, jalannya becek dan segala macam, kemudian Anda masuk ke laboratorium, maka otomatis laboratorium akan kotor. Jadi kalau tempatnya kotor, maka Anda tidak akan nyaman pada saat berada di laboratorium. Maka silahkan Anda ganti sepatu yang digunakan di luar, dilepas sepatu di luar, silahkan letakkan di loker sepatu, kemudian diganti dengan alas kaki yang peruntukannya di laboratorium. Paham? Oke, kemudian aturan yang ketiga, setiap mahasiswa yang akan praktikum itu harus menggunakan masker. Kenapa? Walaupun pandemi di Indonesia itu sudah mulai menurun, tetapi kita tidak boleh lengah dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan.
Berarti protokol kesehatannya apa saja? Yang pertama, Anda gunakan masker terlebih dulu. Berarti mahasiswa harus menggunakan masker. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan masker, Anda tidak diperbolehkan memasuki wilayah laboratorium. Atau tidak bisa diperbolehkan untuk mengikuti praktikum. Jadi harus menggunakan masker. Masker wajib. Anda bawa masker dari rumah. Jadi tidak kami sediakan masker di sini. Jadi Anda pakai masker, kan sekarang wajib. Mau pergi kemanapun Anda harus pakai masker. Apalagi Anda masuk ke dalam laboratorium, Anda harus menggunakan masker. Kemudian Anda gunakan sarung tangan. Anda gunakan handscoon atau sarung tangan yang terbuat dari karet yang penutupannya di laboratorium. Kelebihannya apa? Kelebihannya paling tidak Anda sudah melaksanakan protokol kesehatan. Kalau tidak Anda cuci tangan terus-menerus, Anda pakai sarung tangan, itu sudah Anda sudah memproteksi diri Anda sendiri. Yang pertama dari kemungkinan adanya subsidi silang penyakit, misalkan ada kuman dan lain sebagainya, dan juga tangan Anda itu bisa terlindungi jika Anda mengambil suatu larutan yang sekiranya larutan tersebut atau suatu larutan baik larutan atau pelarut yang sekiranya dapat mengiritasi kulit bagian tangan. Jadi Anda harus menggunakan sarung tangan atau handscoon. Kemudian setelah itu Anda harus menggunakan face shield jika ada. Face shield jika ada. Nah, kalau praktikum sebelumnya setiap mahasiswa punya face shield. Diberi oleh kampus masing-masing satu orang satu face shield. Jadi kalau sekarang atau praktikum sekarang juga diwajibkan pakai face shield. Tapi paling tidak minimal Anda pakai masker saja. Anda pakai masker, kalau ada face shield silakan bawa ke sini. Ada face shield itu lebih bagus. Kenapa? Paling tidak bagian wajah Anda terlindungi. Dari apa? Dari sekiranya ada droplet teman Anda yang bersih mungkin itu bisa terlindungi. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, Anda kerja di laboratorium. Mungkin saja Anda mengambil cairan atau zat dalam bentuk cairan ataupun padatan yang sifatnya iritan kuat, mungkin bisa mengiritasi bagian kulit, khususnya di bagian wajah, itu bisa terlindungi dengan adanya face shield. Jadi jangan canggung Anda menggunakan face shield. Jangan mentang-mentang sekarang pandemi sudah mulai menurun. Kenapa kita harus menggunakan face shield lagi? Kalau bisa menggunakan face shield, tapi minimal Anda menggunakan masker dan sarung tangan. Itu harus Anda gunakan. Kemudian itu aturan umumnya. Aturan umumnya ada lagi, Anda harus datang minimal 5 menit sebelum praktikum dimulai. Biasanya mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum itu berada di lorong atau di depan pintu laboratorium. Mereka sudah berkumpul, ada yang berdiskusi dan lain sebagainya. Karena 5 menit setelah jadwal praktikum dinyatakan dimulai, maka Anda diberi keleluasaan hanya 5 menit saja. Nah, setelah 5 menit Anda tidak boleh masuk. Kenapa? Karena nanti Anda akan mengganggu teman Anda. Teman Anda yang sedang melaksanakan praktikum. Ya, jadi kalau misalkan sekarang jam 1 misalkan, atau jam 1 itu akan ada praktikum, Anda datang ke sini sebelum jam 1. Ya, gimana Pak kalau rumah saya jauh? Ya berangkatnya jangan mepet-mepet di jadwal praktikum. Anda berangkat ke sini sebelum jauh-jauh dari atau waktunya beberapa jam atau beberapa saat lebih jauh dari jadwal praktikum yang telah dijadwalkan. Anda harus sudah di sini. Ya, karena kami hanya memberikan keleluasaan 5 menit saja, tidak lebih dari 5 menit. Karena kalau lebih dari 5 menit, maka akan mengganggu teman Anda yang sedang melaksanakan praktikum. Ya, kemudian Anda diwajibkan membawa alat praktikum pribadi. Alat praktikum pribadi apa saja? Di dalamnya ada pipet tetes. Anda harus punya pipet tetes minimal 3. Pipet tetes harganya murah sekali. Itu lebih murah dibandingkan Anda beli kuota. Dan saya yakin Anda akan mampu membeli pipet tetes. Itu perlengkapan pribadi. Anda harus membawa pipet tetes kaca minimal 3. Itu. Jadi di dalam tas praktikum yang biasa Anda bawa, Anda sediakan, Anda cek ulang kembali. Anda sudah lama tidak melaksanakan praktikum laboratorium, di laboratorium secara basah itu. Jadi Anda cek kembali perlengkapan praktikumnya. Apakah pipetnya sudah bagus? Sudah ada atau masih bagus? Karetnya lihat apakah masih bagus atau sudah lengket, itu diganti nanti. Jadi Anda minimal harus punya 3 pipet. Kemudian Anda harus punya spatula. Jumlahnya minimal 2, 1 orang. Ini juga harganya murah. Saya yakin Anda pasti mampu membelinya. Nah, jadi ada 3 pipet tetes, kemudian ada 2 spatula, kemudian ada lap meja.
lap meja yang ukurannya 40 kali 40 cm, Anda harus ada di dalam perlengkapan pribadi mahasiswa. Karena setelah selesai praktikum Anda bersihkan meja ini. Wilayah kerja Anda itu dibereskan oleh Anda sendiri. Kemudian Anda harus membawa sabun cuci piring. Sabun cuci intinya. Kenapa harus bawa sabun cuci piring? Karena perlengkapan gelas seperti ini, jika sudah dipergunakan oleh Anda harus bersihkan kembali. Jadi nanti laboran akan menerima alat gelas dalam keadaan bersih. Kami meminjamkan kepada Anda dalam keadaan bersih, Anda mengembalikan dalam keadaan bersih juga. Nah, setelah alat cuci, kemudian Anda bawa sikat tabung. Bawa sikat tabung. Kenapa? Karena mungkin Anda menggunakan tabung atau mungkin misalkan alat gelas seperti ini yang mulutnya sangat kecil, itu tidak bisa dibersihkan di dalamnya. Itu dibersihkan dengan sikat tabung. Bawa sikat tabung ya. Nah, itu perlengkapan minimal yang harus dibawa oleh mahasiswa. Perlengkapan pribadi yang minimal. Selebihnya, Pak, boleh nggak saya bawa pipetnya 20? Boleh, itu lebih bagus. Ya, itu perlengkapan minimal, teman-teman. Jadi, itu perlengkapan minimal yang harus dibawa oleh mahasiswa. Oke, itu aturan umum untuk semua mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum, baik praktikum analisis fisikokimia dan praktikum-praktikum yang lainnya. Pasti aturannya sama, seperti itu. Karena itu adalah aturan umum. Kemudian, selain aturan umum, ada juga yang dinamakan aturan khusus. Apa aturan khusus? Sebelum praktikum, Anda harus membuat jurnal praktikum. Jurnal praktikum seperti apa? Saya yakin analisis fisikokimia itu bukan mahasiswa yang baru pertama kali praktikum. Berarti Anda sudah pernah melaksanakan praktikum. Berarti Anda sudah tahu bagaimana cara membuat jurnal. Nah, jurnal praktikum Anda buat di buku kampus seperti ini. Buku kampus ini harganya sangat murah, nilai ekonomisnya sangat murah. Jadi tidak memberatkan bagi mahasiswa. Dan jurnal itu dibuat oleh satu orang satu. Jadi tiap mahasiswa buat jurnal masing-masing. Catatan, jurnal praktikumnya harus diberi sampul plastik seperti ini. Supaya rapi. Sampul plastik ini tidak mahal, tapi bisa memberikan kesan rapi. Nah, di buku kampus ini silakan Anda kasih nama. Di sini kemudian alamat boleh, NPM juga boleh. Silakan kasih keterangan atau identitas bagi pemilik jurnal ini. Jurnal ini dibuat oleh setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa harus punya jurnal. Jadi mahasiswa punya arsip masing-masing. Tidak dibuat per kelompok. Kenapa? Karena kelompoknya tidak tetap. Kelompoknya nanti akan dirubah setiap praktikum. Jadi karena mahasiswa yang praktikum misalkan pertama, nama absennya yang ganjil, nanti ditentukan langsung. Kelompoknya mungkin 2 orang, kamu sama si A sama si D, si C sama si D dan selanjutnya. Jadi kelompoknya langsung secara spontan ditentukan sebelum praktikum. Nah, kelompok itu hanya berperan sebagai partner saja. Nah, jadi partner kerja saat di lab. Jadi kalau Anda membuat jurnal, Anda membuat laporan, itu pekerjaannya masing-masing. Paham? Jadi jurnalnya dibuat dalam buku kampus, setiap orang satu. Nah, warnanya silakan Anda sepakati. Kalau misalkan Fiskim itu ada 4 kelas, berarti kelas A silakan warnanya merah, kelas B warnanya hijau, kelas D warnanya biru, dan kelas C warnanya biru, kelas A merah, kelas B hijau, kelas C biru, kelas D warnanya kuning. Saya tidak ada contohnya di sini. Mungkin sudah dibawa oleh mahasiswa. Ya, dibuat dalam buku kampus seperti ini. Di sampul plastik. Kemudian, jangan lupa sertakan garis pinggir seperti ini. Sertakan garis pinggir supaya rapi. Jurnal dibuat dengan cara ditulis tangan. Jurnal dibuat dengan cara ditulis tangan. Apa saja yang dicantumkan dalam jurnal? Yang pertama, ada judul praktikum. Di sini judul praktikumnya. Misalkan penetapan panjang gelombang maksimum. Nanti ada judul praktikum. Kemudian yang kedua ada tanggal praktikum. Di sini ada tanggal percobaan 2 Maret 2020. Nah, ini juga silakan Anda harus cantumkan kapan Anda akan melaksanakan praktikum. Kemudian di sini ada tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya di sini ada mahasiswa mampu melaksanakan misalkan penentuan
panjang gelombang maksimum parasetamol. Ada tujuannya. Kemudian ada prinsip kerjanya. Kemudian ada alat dan bahan yang dipergunakan. Nah, membuat jurnal ini Anda bisa menggunakan data yang ada di dalam modul. Nah, ini modulnya. Modul praktikum analisis fisikokimia. Nah, Pak, modulnya gimana? Kan kami belum mendapatkan modul. Modulnya nanti saya share dalam bentuk soft copy. Silakan Anda download modulnya, kemudian Anda lihat isinya apa saja di dalam modul tersebut. Ya, di situ sudah ada alat dan bahan, prosedur kerja. Silakan Anda bisa melihat dari modul, kemudian dirubah menjadi bahasa sendiri, dituangkan dalam bentuk jurnal. Jadi pada saat praktikum Anda jangan atau gak usah bawa modul pun tidak masalah. Mau bawa itu lebih bagus, tidak pun tidak masalah karena Anda sudah membaca modul kemudian Anda curahkan ke dalam jurnal. Kemudian di sini ada alat dan bahan dibuat dalam bentuk tabel. Alat bahannya dibuat dalam bentuk tabel. Kolom pertama alat, kolom kedua bahan. Bahan apa saja yang digunakan untuk praktikum modul pertama dan alat apa saja yang digunakan pada praktikum modul pertama. Itu ya. Kemudian ada daftar informasi bahan. Nah, itu harus selalu Anda cantumkan. Contoh misalnya, bahan yang terlibat pada penetapan panjang gelombang maksimum sekarang itu ada yang pertama etanol, yang kedua aquades, yang ketiga adalah paracetamol. Nah, bahan-bahan tersebut Anda harus cari informasinya, dimulai sifat fisikokimianya atau cari sifat fisikokimianya. Dari mulai struktur kimianya, kemudian kelarutannya, berat molekulnya berapa, dan lain sebagainya silakan Anda tulis. Aquades, etanol, paracetamol. Karena zat aktif pertama itu adalah paracetamol. Ya, silakan Anda tulis. Anda tulis, oh paracetamol itu larutannya dalam apa? Jadi nanti kalau misalkan Anda disuruh membuat larutan, tidak bingung. Oh, saya harus melakukan paracetamol dalam apa? Larutannya dalam apa? Anda cari informasinya, silakan. Banyak sekali informasi. Bisa dicari melalui Anda cari dengan menggunakan internet, menggunakan Google. Anda bisa membuka buku misalkan, di dalam Pharmacopoeia pun ada, di dalam handbook pun ada, di dalam beberapa buku sudah ada. Kemudian, apa saja lagi yang tercantum di dalam jurnal adalah prosedur kerja. Prosedur kerja dibuat dengan menggunakan diagram alir. Menggunakan diagram alir atau membuat diagram alir itu ada aturannya. Diagram alir kan ada yang kotaknya kayak gini. Nah, di sini pembuatan larutan NaOH misalkan, kan ya? Nah, berarti yang di dalam kotak itu adalah kata benda. Misalkan membuat larutan paracetamol misalkan, modul pertama. Berarti di sini padatan paracetamol. Kemudian kan ada panah bawah. Nah, tulisan-tulisan yang berada pada panah tersebut, di samping panah tersebut, itu adalah kata kerja, kata benda. Misalkan paracetamol di sini ditimbang sekian miligram. Kemudian dilarutkan dengan menggunakan etanol sampai larut. Tambahkan aquades sampai tanda batas. Di sini baru kata benda lagi. Larutan paracetamol 100 ppm. Gitu kan ya? Jadi di dalam kotak itu hanya kata benda. Di luar kotak itu adalah kata kerja. Jadi simpel. Enggak panjang seperti ini. Cukup saja 2 kotak. Di sini padatan paracetamol, kotak kedua adalah larutan paracetamol. Di sini baru pekerjaannya. Ditimbang sekian, kemudian dilarutkan dengan menggunakan prosolven etanol sampai larut, tambahkan air sampai tanda batas. Nah, udahlah jadi itu larutan paracetamol. Itu prosedur kerja. Kemudian selain prosedur kerja ada pengamatan hasil penelitian dan pengamatan. Udah saja segitu. Jadi ada judul praktikum, ada tanggal praktikum, ada tujuan praktikum, ada alat dan bahan, ada juga prosedur daftar informasi bahan atau zat, kemudian ada prosedur kerja dalam bentuk diagram alir, yang terakhir adalah pengamatan. Apa yang Anda amati pada praktikum tersebut? Ya, itu adalah jurnal. Jurnal dibuat satu orang satu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung japri saya. Barangkali ada yang bingung atau kurang jelas. Oke, untuk jurnal warnanya kelompok A warna merah, kelompok B warna hijau, kelompok C warna biru,
kelompok D warna kuning. Nah, kalau misalkan sudah melaksanakan praktikum, jurnalnya sudah dibuat, silakan Anda kumpulkan jurnal dan biarkan atau misalkan silakan kepada dosen penanggung jawab jurnal yang Anda buat, kemudian akan diperiksa jurnalnya. Takutnya Anda seenaknya membuat jurnal. Diperiksa, kemudian akan dinilai. Kalau misalkan bagus, nah lulus praktikumnya itu jika Anda membuat jurnalnya dengan benar, jika Anda tesnya sudah lulus, Anda dinyatakan boleh melaksanakan praktikum. Tapi kalau misalkan tesnya nggak lulus, jurnalnya seenaknya, Anda tidak boleh praktikum. Berarti Anda tidak serius untuk melaksanakan praktikum. Paham? Nah, setelah selesai praktikum, Anda diwajibkan membuat laporan praktikum. Nah, ini laporan praktikum. Laporan praktikum ditulis dengan menggunakan kertas A4 dengan cara ditulis tangan. Kecuali bagian sampul boleh di print, silakan. Tapi kalau isinya harus ditulis tangan. Harus ditulis tangan. Ya, warna laporan itu disamakan dengan warna jurnal. Kalau jurnalnya biru, laporannya warnanya biru. Kalau jurnalnya hijau, laporannya warna hijau. Kalau jurnalnya merah, laporannya warna merah. Oke? Jadi, warna laporan itu atau warna sampul laporan itu harus sama dengan warna jurnalnya. Nah, kecuali bagian sampul, silahkan harus atau diharuskan ditulis tangan. Sampul boleh di print. Ya. Di sini misalkan di sampulnya itu ada judul praktikum, kemudian namanya siapa yang buat praktikum, NPM-nya, kelompok berapa, tanggal percobaan, dosen penanggung jawabnya siapa. Kemudian kasih logo di sini, kasih logo Uniga, Fakultas MIPA, Farmasi. Nah, di sini baru ada kasih keterangan juga. Ya, saya yakin Anda sudah tahu bagaimana cara membuat laporan. Kemudian, di dalam laporan, apa saja yang dicantumkan? Di dalam laporan ada judul. Tanggal praktikum letaknya di sampul. Tapi kalau di dalam isi itu ada judul praktikum. Di sini, grafimetri, judul praktikum. Kemudian setelah judul praktikum, di sini ada tujuan praktikum. Tujuan praktikum apa? Anda cantumkan di sini. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya apa? Nah, sama dibuat tabel. Alat yang digunakan pada praktikum ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bahan yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada landasan teori. Teori singkat. Nah, berarti Anda harus baca-baca buku. Silakan Anda cari pustaka yang sekiranya berkaitan dengan judul praktikum ini. Contoh, kalau grafimetri, maka di sini ada landasan teorinya. Misalkan dimulai dari definisi, grafimetri ialah dan sebagainya terus sampai ke ujung. Ya, tidak boleh terlalu banyak sebenarnya untuk landasan teori. Paling banyak 1 halaman, paling sedikit setengah halaman untuk landasan teori. Jadi jangan sampai berhalaman-halaman, nanti terlalu capek Anda bikin laporan. Adanya landasan teori tujuannya untuk apa? Supaya Anda mau membaca. Nah, landasan teori ini ada kan ngambil dari pustaka, maka Anda cantumkan di daftar pustaka. Cantumkan di daftar pustaka. Kemudian daftar pustakanya minimal 5 di sini ya. Daftar pustaka 1, 2, 3, 4, 5. Pustakanya bisa pustaka primer seperti artikel atau jurnal, bisa juga dari buku, boleh, silakan. Ya. Tidak termasuk modul. Modul ini tidak boleh dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Anda harus cari pustaka yang lain. Kan pastinya ada pembahasan, itu pasti kan butuh pustaka. Ada landasan teori, itu juga pasti butuh pustaka. Maka dari itu, pasti daftar pustakanya lebih dari 1, banyak berarti. Setelah landasan teori, berarti ada daftar informasi bahan. Cantumkan lagi daftar informasi bahan. Bahannya apa saja? Bahan utamanya ada 3. Ada paracetamol, ada etanol, ada juga aquades. Nah, jelaskan di situ. Larutannya, rumus molekulnya. Gitu. Semakin Anda mengulang, semakin Anda paham. Semakin Anda ingat. Jadi jangan sampai ada yang menanya, rumus molekul air itu apa sih? Sampai nggak tahu, pas pada saat sidang baru Anda, saya tidak tahu, itu rumus molekul air. Kecil sekali.
Kemudian ada prosedur kerja. Nah, prosedur kerja kalau di laporan dibuat tabel, kalau di jurnal kan dibuat diagram tabel. Kalau di laporan dibuat tabel. Buat tabel, di sini ada tabel prosedur. Kolom pertama, kolom kedua adalah tabel pengamatan. Ya, sini prosedurnya dibuat dengan menggunakan kalimat pasif. Buat dengan kalimat pasif, misalkan ditimbang 100 mg paracetamol. Kemudian dilarutkan dengan menggunakan solvent etanol secukupnya sampai larut. Kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas dengan menggunakan labu ukur 100 ml. Dihomogenkan, maka itu merupakan larutan 1000 ppm. Ya, misalkan. Ya, oke. Setelah prosedur, kemudian ada, di sini hasil pengamatan. Di sini nih, ini harus di jurnal. Hasil pengamatan dan pembahasan. Nah, hasil pengamatan. Hasil pengamatan, perhitungan, dan pembahasan. Di sini perhitungan, semua perhitungan ada di sini. Nah, kalau misalkan ada data yang kurang bagus, ada yang data yang tidak sesuai, misalkan panjang gelombang maksimum paracetamol harusnya kisaran antara 514 misalkan, 514 kok saya dapatnya 600 gitu. Berarti kan tidak sesuai dengan semestinya. Maka Anda harus melakukan pembahasan, dibahas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kira-kira kesalahannya di mana saja? Setelah diketahui kesalahannya di mana saja, nah Anda baru cantumkan di situ apa yang seharusnya dilakukan. Nanti sarannya ada di situ. Oke? Nah, itu adalah laporan. Laporan di sini tipis dan tebal. Paling banyak juga 5 lembar. Ini hanya 4 lembar. Cukup saja laporan. Tidak perlu disampul nikah, tidak perlu dilakban. Cukup saja seperti ini. Isinya ditulis dalam A4. Anda print sampulnya. Tinggal di hektar di sini, hektar di hektar. Cukup. Tidak perlu dilakban, tidak perlu dinikah. Sayang. Mendingan. Saya tidak menilai laporan dengan adanya sampul nikah, tidak. Kalau Anda kelebihan uang boleh silakan. Ya, supaya saya mah suka kerapihan, suka rapi, dan kebetulan kelebihan uang saya mau sampul dengan menggunakan nikah dan lakban, boleh silakan. Tapi tidak masalah. Yang saya nilai adalah isinya, atau yang kami nilai adalah isinya. Paham? Nah, hektar harus dikumpulkan. Laporan dikumpulkan pada praktikum berikutnya. Kalau Anda sudah mengerjakan laporan modul pertama, nah, dikumpulkan pada saat Anda akan praktikum modul kedua. Paham? Dan tidak ada kelonggaran waktu kecuali disepakati atau diperbolehkan oleh dosen penanggung jawab. Misalkan ada mahasiswa yang beralasan, Pak, laporan saya itu tidak ada. Alasannya ketinggalan, alasannya belum buat. Kan mahasiswa itu mungkin berdiskusi atau konfirmasi kepada dosen. Kalau dosen yang memperbolehkan, silahkan boleh. Tapi maksimal hari ini, maka Anda harus kumpulkan hari ini juga atau pada saat itu juga. Karena untuk laporan itu tidak ada kelonggaran. Karena kami sudah memberikan kelonggaran selama kurang lebih 2 minggu untuk membuat laporan. Kalau Anda masih saja belum membuat laporan, itu sudah terlalu sekali. Ya, oke, itu untuk jurnal dan laporan. Saya kira untuk aturan praktikumnya cukup sampai di situ. Itu untuk responsnya berarti sampai di situ. Aturan umumnya sudah saya jelaskan, aturan khususnya sudah saya jelaskan, pembuatan laporannya, dan lain sebagainya. Dan kemudian, supaya tidak menyita banyak waktu, saya juga akan langsung meresponsi pertemuan kedua. Apa saja pertemuan kedua? Yaitu saya akan menjelaskan mengenai modul yang pertama. Di analisis fisikokimia, modul yang pertama itu Anda akan melaksanakan praktikum dengan judul pembuatan panjang gelombang maksimum. Nah, judulnya adalah, nanti Anda lihat sendiri ya, nanti software-nya saya share. Judulnya adalah penentuan panjang gelombang maksimum paracetamol. Nanti Anda akan belajar menentukan panjang gelombang maksimum suatu senyawa. Zat aktifnya kami pilih adalah paracetamol. Sebenarnya bebas saja zat aktifnya apa saja boleh silakan. Tapi kami pilih saja paracetamol supaya lebih familiar di telinga Anda. Ya. Kemudian sebelum Anda melaksanakan praktikum tadi Anda harus tes dulu.
Kemudian Anda harus membuat jurnal. Oke, setelah Anda membuat jurnal, Anda diperbolehkan masuk ke dalam laboratorium. Nah, mode yang pertama adalah pembuatan panjang gelombang maksimum. Saya akan jelaskan alat-alat apa saja yang digunakan dalam praktikum analisis psikokimia. Ada 2 alat primer, yaitu spektrofotometer dan timbangan digital. Alatnya yang utama itu ada 2. Ada alat utama, ada juga alat pendukung. Alat pendukungnya yang pertama adalah labu ukur atau labu takar yang 100 ml. Cukup saja ini. Ini akan dipergunakan untuk membuat larutan induk. Kemudian ada labu ukur yang 10 ml. Ini yang akan dipergunakan untuk membuat larutan pengenceran. Anda akan mengencerkan dengan menggunakan labu ukur yang 10 ml. Nah, ada labu ukur yang 100 ml dan 10 ml. Kemudian ada juga yang dinamakan, ini udah tahu ini pasti spatula, ada yang dinamakan botol timbang. Ini adalah botol timbang. Biasanya Anda menimbang zat aktif itu atau suatu zat biasanya dengan menggunakan kertas perkamen. Tapi di sini Anda harus menggunakan botol timbang. Ini botol timbang seperti ini. Ini botol timbang. Nah, di sini ada tutupnya. Nah, Anda nimbangnya harus di dalam botol timbang. Paham? Nah, ini adalah botol timbang. Kemudian ada corong kaca, ada juga botol semprot, dan yang terakhir ada kuvet. Kuvetnya berada dalam cairan metanol. Jadi kuvetnya supaya tidak rusak, supaya tidak mudah retak, itu disonikasi dulu dengan menggunakan sonikator, kemudian direndam dengan menggunakan metanol. Ya, supaya tidak berjamur, supaya tidak berlumut, direndamnya di dalam metanol. Ini adalah kuvet. Oke, itu adalah alat pendukungnya. Alat utamanya tadi ada 2, ada spektrofotometer, ada juga timbangan digital. Timbangan digital yang digunakan adalah timbangan digital 4 desimal di belakang koma. Ya, ini adalah timbangan 4 desimal di belakang koma. Nah, kemudian pendukung lainnya adalah ada tisu. Kemudian tisu biasa ini ya, ini ada tisu lensa. Tisu lensa nanti akan digunakan untuk membersihkan permukaan halus kuvet yang nanti akan digunakan untuk memasukkan sampel ataupun standar atau bahkan blanko. Oke, nah untuk kuvet itu ada 2 jenis. Ada kuvet kuarsa yang tadi yang terbuat dari kaca kuarsa. Ada juga kuvet disposable. Disposable itu terbuat dari plastik khusus. Karena disposable di situ berarti sekali pakai. Nah, biasanya yang disposable itu dipergunakan untuk praktikum analisis psikokimia dengan menggunakan alat spektrofotometer jika pada panjang gelombang sinar tampak atau visible yang berwarna seperti ini. Ya, kalau spektrofotometri ultraviolet Anda harus menggunakan kuvet kuarsa. Ya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tata cara penimbangan. Misal, Anda harus membuat larutan induk. Kelompoknya nanti langsung ditunjuk. A, kamu sama si B ya satu kelompoknya. Tugas kamu membuat larutan induk paracetamol 1000 ppm. Nah, ini. Dalam 100 ml misalkan. Anda hitung dulu. Kalau 1000 ppm dalam 100 ml itu berapa yang ditimbang paracetamolnya gitu kan ya. Hitung dulu di perhitungan, di jurnal hitung dulu. Misalkan Anda harus nimbang 100 mg. Nah, nimbang 100 mg dengan menggunakan timbangan ini. Nah, bersihkan dulu labu ukurnya, bersihkan dan kering, ini sudah bersih dan kering. Kemudian setelah bersih, Anda bilas dulu, Anda bilas si labu ukurnya dengan menggunakan metanol. Bilas 1 kali, bilas keluarkan metanolnya, baru bilas dengan menggunakan air. Bilas dengan menggunakan air, diputar-putar pembilasannya, kemudian air buangannya dikeluarkan. Lakukan pembilasan minimal 3 kali, minimal, lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau terlalu banyak nanti Anda akan menghabiskan aquades. Nah, kurang lebih 3 kali pembilasan. Setelah dibilas 3 kali, kemudian silakan timbang paracetamol. Timbang zat aktif paracetamol dengan alas botol timbang. Tutupnya silakan Anda buka.
Tutupnya Anda buka, kemudian timbangannya silakan dibuka, tutup pintunya nih, tutup atau timbangannya. Kemudian bersihkan dulu dengan menggunakan kuas. Kalau ada serbuk-serbuk, di sini perlahan tapi ya jangan ditekan seperti Anda nyapu halaman. Disapu dengan menggunakan kuas sampai bersih, baru botol timbangannya silakan Anda timbang. Ada simpan di timbang. Setelah disimpan di timbangan, kemudian ada tanda tara di sini. Tet ditaruh sampai 0. Di display timbangan itu menunjukkan angka 0. Nah, kemudian setelah angka 0, baru silakan Anda ambil zat padat paracetamol. Gunakan spatulanya, Anda harus menggunakan 2 spatula. Saya contohnya hanya ada 1 spatulanya, tapi Anda harus menggunakan 2 spatula. Karena Anda bekerja seperti ini. Pintunya dibuka kiri kanan. Kiri kanan. Botol timbangnya Anda letakkan di dalamnya. Kemudian paracetamolnya diambil dengan tangan kiri. Kalau Anda tidak kidal, Anda ambil dengan tangan kiri. Nah, dikeluarkan dengan spatula dengan tangan kanan. Gitu. Masukkan ke sini tangannya, keluarkan sedikit demi sedikit sampai bobot yang diinginkan. Paham? Jadi nimbangnya jangan ambil puruluk. Kalau kelebihan ambil lagi. Nah, kalau seperti itu nanti kurang akurat penimbangannya. Apalagi kalau misalkan dipukul ke permukaan atau ke mulut botol timbangnya. Nah, kalau seperti itu mungkin akan mempengaruhi keakuratan pada saat menimbang. Jadi ambil zat padat dengan tangan kiri, spatula yang pertama, keluarkan dengan spatula tangan kanan. Perlahan tapi ya. Dengan disamakan seperti Anda nimbang telur atau nimbang ikan asin. Keluarkan sedikit demi sedikit. Sampai bobot yang diharapkan. Bagaimana Pak kalau kelebihan? Kalau kelebihan, ambil dengan menggunakan pinset. Ambil sedikit dengan pinset, baru keluarkan. Paham? Ya, jadi nimbang itu sedikit demi sedikit sampai bobot yang diinginkan. Bukan ngambil seenaknya dulu, kalau kelebihan baru keluarin lagi, bukan. Tapi nimbang sedikit demi sedikit keluarkan zat padatnya ke dalam botol timbang. Kalau bobotnya udah ada nih 100 mg, baru tinggal ambil saja botol timbangnya. Kemudian jika ada yang tercecer dibersihkan, tutup kembali timbangannya, kemudian dimatikan. Nah, botol timbang ditutup langsung di dalam timbangan. Sebelum diambil tutup dulu. Karena ini terbuka seperti ini. Nah, sebelum diambil, tutup dulu botol timbangnya, baru ambil. Setelah diambil, tutup timbangannya, matikan. Nah, zat padat itu aman di dalam botol timbang. Jadi tidak akan ada yang hilang. Kalau pakai kertas perkamen, Anda napas hilang sebagian zat aktif. Ya, apalagi kalau misalkan ada angin besar. Angin misalkan masuk dari jendela, kemudian meniup perkamen yang ada zat padatnya, maka sebagian zat akan hilang. Sebagian ataupun semuanya akan hilang. Tapi kalau sudah di dalam botol timbang, zat padat aman. Anda mau bersin atau misalkan digerak-gerakan juga zat padatnya tidak akan hilang. Oke? Setelah paracetamol ditimbang, kemudian Anda tambahkan, Anda lihat paracetamol larutannya dalam apa. Kalau larutannya dalam etanol, Anda tambahkan etanol sebagai kosolven. Jadi kosolvennya itu harus bisa melarutkan zat aktif dan juga harus bisa bercampur dengan pelarut utama. Pelarut utamanya apa? Aquades atau air. Kalau misalkan etanol bisa bercampur dengan air, maka etanol bisa digunakan sebagai kosolven. Selain bisa melarutkan paracetamol, juga bisa bercampur dengan air. Tambahkan sedikit, buka dulu ininya. Tambahkan sedikit etanol, tetes demi tetes sampai larut. Tutup dulu. Dikocok itu jangan seperti ini. Bukan, tapi dikocok, disimpan di meja, diputar kayak gini. Ngocoknya. Lihat, udah larut belum? Tandanya kalau misalkan ada bagian putih, habis putih, berarti belum larut sempurna. Kocok lagi, diputar di sini. Nah, diputar itu ngocoknya. Kalau kurang etanolnya, tambahkan etanol sedikit. Kocok lagi. Kalau udah larut sempurna, tidak ada zat padat yang berwarna putih, baru dimasukkan ke dalam labu takar. Memasukkannya dengan menggunakan pipet, ambil dengan pipet, masukkan ke sini. Ambil, masukkan ke sini. Dengan pipet sedikit demi sedikit. Dengan bantuan corong,
boleh. Tapi kalau dengan pipet nggak pakai corong pun tidak masalah. Ambil, keluarkan. Ambil, keluarkan terus. Ambil, keluarkan. Paham? Nah, kemudian dibilas. Botol timbangnya bilas dengan air, ambil lagi dengan pipet. Terus, semakin banyak Anda melakukan pembilasan itu berarti semakin bagus. Terus, bilas lagi. Terus, setelah ini dirasa sudah cukup, pembilasannya sudah sering, sudah bersih, zat aktifnya tidak akan ada yang tertinggal di sini. Kemudian botol timbangnya ditutup kembali. Botol timbangnya ditutup. Kemudian labu ukur ini ditempatkan pelarutnya dengan menggunakan pelarut utama yaitu air sampai tanda batas. Tanda batasnya ini. Melihat larutannya sudah tepat pada tanda batas atau belum, maka Anda harus melihat dengan posisi lurus seperti ini. Di mana tanda batas itu harus sejajar dengan mata. Paham? Nah, bagian lengkungan atau meniskusnya itu harus tepat pada garis. Mungkin Anda sudah terbiasa mengamati buret, pasti Anda sudah tahu. Nah, kalau sudah tepat pada tanda batas, nah ini larutan sudah jadi larutan induk 1000 ppm. Jika ingin lebih homogen lagi, silakan homogenkan dengan cara dibalik seperti ini. Homogenkan. Nah, kalau sudah homogen, berarti ini larutannya sudah dianggap merata. Nah, larutan 1000 ppm-nya sudah jadi. Ini adalah larutan induk. Silakan Anda kasih label nanti bagi kelompok yang membuat larutan, kasih label di sini. Larutan paracetamol 1000 ppm. Simpan saja. Jadi kalau teman Anda membutuhkan larutan tersebut, tinggal ambil dari situ. Nah, setiap kelompok nanti akan memiliki labu ukur seperti ini. Larutan induknya cukup satu saja. Satu untuk semua, nggak usah bikin setiap kelompok satu. Mungkin nanti praktikum berikutnya bergiliran mungkin yang membuat siapa yang ingin mencoba membuat larutan induk silahkan. Tapi caranya seperti itu. Nah, kalau ingin mengencerkan larutan, misalkan Anda harus melakukan pengenceran dari 1000 ppm, misalnya atau 100 ppm, diencerkan menjadi untuk pembuatan kurva kalibrasi, untuk membuat panjang gelombang maksimum, diencerkan menjadi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, dan seterusnya, maka Anda gunakan labu ukur yang 10 mili. Kenapa Pak kecil sekali? Nanti yang diukur juga banyak. Kuvetnya juga hanya muat. Paling banyak juga 10 mili. Cukup aja segini. Paham? Oke. Jadi ngambil larutan dari sini. Hitung dulu. Pakai rumus pengenceran. N1V1 atau C1V1 sama dengan C2V2. Nah, kalau Anda ingin membuat 1 ppm dari 1000 ppm sebanyak 10 mili, berarti 10 dikali 1 dibagi 1000. 10 kali 1 bagi 1000 berarti 10 bagi 1000 sama dengan 0,001 mili. Gimana ngambilnya 0,001 mili? Bisa nggak? Nggak bisa, berarti harus menggunakan mikropipet. 0,01 mili berarti kurang lebih ya 10 mikroliter. 10 mikroliter masuk di sini. Tambahkan air sampai tanda batas. Kocok. Yang kedua 20 mikroliter. Yang ketiga 30 mikroliter. Yang keempat 40 mikroliter, yang kelima 50 mikroliter gitu ya, dengan labu yang berbeda. Nanti labunya Bang Jajar ada 6 misalnya untuk pengenceran. Jika Anda ingin melakukan penentuan panjang gelombang dengan berbagai konsentrasi yang berbeda. Ngaruh tidak konsentrasi terhadap panjang gelombang maksimum atau konsentrasi hanya mempengaruhi terhadap absorban saja, gitu ya. Itu cara pengencerannya. Teknisnya mungkin akan dijelaskan lagi sedikit sebelum Anda mengerjakan di praktikum. Ya, itu garis besarnya seperti itu. Bagaimana cara membuat larutan induk? Bagaimana cara mengencerkan? Alat yang digunakannya apa saja? Kemudian bagaimana caranya Anda memasukkan sampel ke dalam kuvet? Kuvetnya supaya tidak ini, misalkan Anda ngambil kuvet dari sini. Ini kuvetnya nih. Anda ambil kuvet. Kuvet itu ada 2 bagian. Kuvet kuarsa ada 2 bagian. Ada bagian yang bening, ada yang bagian yang tidak bening, atau bagian yang kasar. Bagian yang halus ada bagian yang kasar. Kalau bagian yang kasar itu tempat Anda megang kuvet ini. Bagian yang bening ini jangan sesekali dipegang. Kenapa Pak? Apakah durhaka? Tidak durhaka. Sebenarnya boleh saja kalau pengen pegang. Cuman takutnya di tangan Anda itu ada kotoran atau ada zat yang sekiranya bisa mengotori kuvet. Nanti sinar itu
akan mengenai ke bagian yang bening ini. Sinar akan mengenai ke bagian yang bening ini. Kalau di si bagian beningnya itu ada goresan, ada kotoran, takutnya sinarnya terpengaruhi dengan adanya kotoran tersebut. Bisa saja mungkin ada yang dibelokkan sinarnya, ada juga yang dipantulkan mungkin. Ya, jadi supaya meminimalisir pengaruh terhadap proses pengukuran dengan menggunakan kuvert ini, maka bagian halusnya tidak boleh dipegang. Kalau mau pegang ya bagian kasarnya saja yang dipegang. Oke? Nah, misalkan Anda mau memasukkan larutan yang tadi diencerkan. Sebelum memasukkan semuanya, Anda keluarkan dulu sedikit. Nah, sedikit misalkan anggap saja ini larutannya. Nah, larutannya misalkan ada isi segini. Anda ingin lakukan pembilasan. Jika ingin dibilas, nah lakukan seperti ini. Kuvertnya dimiringkan, kemudian diputar. Nah, putar, tapi tetap memegang bagian yang kasar. Putar terus seperti ini. Kalau ada tutupnya boleh pakai tutup, kemudian dikocok kayak gini. Kalau ada tutup kuvetnya, ya. Kemudian airnya dibuang, air pembilasannya. Bilas dulu dengan aquades. Kemudian lakukan pembilasan 1 kali dengan menggunakan larutan yang akan diisi. Kalau ini 1 ppm akan dimasukkan ke sini, bilas dulu dengan larutan 1 kali. Bilas sama caranya, putar, piringkan, putar, begini. Anda harus kerja di meja, jangan kerja sambil jalan-jalan di sini. Karena kalau pecah nanti rusak, Anda harus ganti. Di sini saja. Kemudian keluarkan. Setelah dikeluarkan, baru larutan diisi sepenuhnya. Berapa banyak, Pak? Misalnya berapa banyak larutan diisi ke dalam kuvert? Kurang lebih 3 bagiannya, 3/4-nya. Paling sedikit 3/4 aja. Sebenarnya setengahnya juga bisa. Karena celah itu atau sinar itu mengenai bagian bawah dari kuvert ini. Tapi supaya menghindari kemungkinan yang terjadi, misalkan kurang banyak larutannya, ya kurang lebih 3/4-nya diisi. Isi 3/4-nya, nah ini baru bisa dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Bagaimana kalau misalkan kuvertnya basah, kotor, boleh nggak dibersihkan? Boleh. Silakan Anda bersihkan dengan menggunakan tisu lensa. Di sini ada tisu lensa, nanti disediakan tisu lensanya. Nah, ini tisu lensa. Silakan Anda bersihkan, membersihkannya 1 arah. Dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas juga boleh. Gimana Anda nyaman melakukannya. Balik sebagian sebelah sininya. Keringkan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. 1 arah aja gitu. Atas bawah, atas bawah. Kalau sudah kering, silakan Anda masukkan ke dalam spektrofotometer. Masukkan ke sini. Gitu ya. Di dalam spektrofotometer di sini, khususnya spektrofotometer yang ini, itu ada 6 celah. Atau ada 6 lubang, atau ada 6 dudukan untuk menyimpan kuvert. 1 untuk blanko, 1 untuk sisanya untuk standar atau sampel. Kalau Anda mau mengukur standar, ya berarti standarnya bisa lebih dari 1, bisa sampai 5. Tapi kalau Anda mengukur sampel, Anda bisa mengukur sampel lebih dari 1. Nah, di sini ada huruf B berarti untuk menyatakan blanko. Gimana Pak itu posisinya, gimana gambarnya? Nanti pada saat praktikum kami akan mengarahkan Anda. Karena mungkin di sini tidak kelihatan, tapi nanti 1 kali pengukuran kami atau laboran akan menjelaskan. Ini cara menjelaskan, cara mengoperasikannya. Apa yang tombol mana yang harus ditekan dulu, kemudian bagian mana yang dipergunakan untuk meletakkan blanko, bagaimana di sebelah mana untuk meletakkan standar atau sampel. Paham? Nanti 1 kali akan dijelaskan oleh dosen penanggung jawab atau laboran. Ya, kesananya silakan Anda bekerja sendiri. Nah, praktikum analisis fisikokimia itu Anda harus bekerja di meja seperti ini. Diam saja di sini. Jangan sono kemari, Sediakan semua apa yang dibutuhkan. Kuvertnya deketin. Gelas yang dipergunakan untuk membuang larutan pembilas, deketin. Botol semprotnya deketin, standarnya deketin, pokoknya mas semuanya deketin. Jadi Anda kerja di sini. Kalau Anda sudah selesai ngukur, boleh kelompok lain ngukur ke sini. Jadi nggak usah dilihatin, nanti ya akan dijelaskan setiap kelompok. Ya, kelompoknya paling banyak juga 2 orang. Ya. Oke, mungkin
Cukup sekian. Mungkin saya cukupkan sekian untuk penjelasan responsi praktikum pertemuan ke-1 dan ke-2 langsung ya. Aturannya sudah saya jelaskan. Kemudian aturan umum saya jelaskan, aturan khusus saya jelaskan. Modul pertama juga sudah saya jelaskan. Nah, seperti itu. Modul pertama hanya membuat larutan standar paracetamol, kemudian bagaimana cara mengencerkan, kemudian ukur. Nah, apa saja yang akan diperoleh pada saat modul praktikum, mungkin nanti akan sedikit responsi awal sebelum praktikum akan dijelaskan. Ya, supaya lebih real Anda di ruangan ini dan supaya lebih nyata Anda lihat langsung alatnya. Jadi, untuk mengoperasikan alat ini, tinggal nyalakan tombol ini bagaimana cara menolkan supaya di bagian belangko, supaya tidak ada zat lain yang mempengaruhi pada saat proses pengukuran standar atau sampel. Nah, di display ini akan terlihat apa saja yang informasi yang bisa kita ambil dari data di sini, apa yang bisa kita catat dan sebagainya nanti di laboratorium secara langsung. Saya tidak bisa menjelaskan langsung soalnya. Saya hanya menggunakan media video, kamera di sebelah sini saja. Kalau kameranya ada di sini mungkin bisa lebih leluasa lagi, lebih luas. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Silakan Anda persiapkan, baca-baca modulnya untuk modul pertama karena saya akan memberikan tes awal terlebih dahulu. Silakan Anda isi, kemudian akan saya buat Google Form. Nah, jawabannya silakan Anda upload. Anda upload di Google Form tersebut. Di sana ada waktunya dibatasi. Paling Anda diberi keluasan mengerjakan tes itu hanya 15 menit. Lebih dari 15 menit tidak akan saya terima nanti jawabannya. Paham? Oke. Terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk responsi praktikum analisis fisikokimia. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung japri ke nomor WhatsApp saya. Nah, saya akan selalu membalas WhatsApp dari teman-teman sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas mengenai responsi. Paham? Jadi minggu depan kita akan mulai praktikum di laboratorium ini. Ya, kami tunggu di sini untuk praktikum analisis fisikokimia modul pertama dengan nomor absen ganjil terlebih dahulu. Nanti giliran nomor absen genap. Paham? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.